Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rita Ayu Trihadiningrum akan menyampaikan presentasi tentang sengketa dari aspek penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Zakiatus Soimah selaku dosen pengampu mata kuliah penyelesaian sengketa ekonomi syariah kelas D yang telah memberikan waktu untuk saya bisa berpresentasi pada hari ini. Saya akan berpresentasi sendiri tentang sengketa dari aspek penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sengketa dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. PKPU sendiri adalah upaya hukum yang dilakukan debitur kepada pengadilan niaga untuk mendapatkan penundaan sementara pembayaran hutang kepada para krediturnya. Jadi maksudnya debitur ini memohon atau meminta atau mengajukan kepada pengadilan niaga untuk tidak membayar hutang kepada kreditur sementara. Sementaranya itu berapa? Bisa kurang waktu 6 bulan atau sampai 12 bulan, itu tergantung bagaimana nanti keputusan dari pengadilan dan bagaimana kesepakatan antara keduanya, antara debitur dan kreditur. Baik, selanjutnya yaitu tentang sengketa dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dapat muncul dari berbagai aspek antara lain. Jadi ketika debitur mengajukan untuk tidak membayar hutang sementara kepada pengadilan, kemudian kreditur merasa ada sesuatu yang kurang, jadi akhirnya terjadilah dan muncullah berbagai sengketa PKPU itu. Yang pertama yaitu permohonan PKPU. 1. Kreditur mengajukan keberatan atas permohonan PKPU debitur karena dianggap tidak memenuhi syarat. Jadi kreditur merasa debitur ini tidak memenuhi syarat saat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang ini ke pengadilan. Yang kedua yaitu debitur. Dari debiturnya sendiri itu menolak verifikasi tagihan dari kreditur. Jadi yang mempunyai hutang menolak verifikasi tagihan karena mengajukan ini. Jadi akhirnya inilah yang terjadi, akhirnya yang membuat terjadi sengketa dalam pengajuan pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama yaitu perselisihan antara debitur dan pengurus PKPU. Biasanya dalam proses pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang itu ada perselisihan antara debitur dan juga kreditur. Kenapa? Karena debitur dan pengurus PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang itu merasa terkait pengelolaan harta debitur dan penyusunan rencana perdamaian. Jadi antara debitur dan pengurus penundaan kewajiban pembayaran utang itu sedang menyusun rencana perdamaian untuk bagaimana ini antara kreditur dan juga debitur untuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang selanjutnya yaitu perselisihan antara kreditur. Nah, terkait hak dan prioritas dalam pembayaran utang. Jadi perselisihan antara kreditur dan debitur tentang bagaimana sih prioritas dalam pembayaran utangnya, seperti itu. Selanjutnya yakni yang ketiga, perdamaian setelah tadi apa saja yang membuat sengketa PKPU, kemudian proses PKPU sampai akhirnya ke perdamaian.
Yang pertama kreditur. Kreditur menolak rencana perdamaian yang diajukan debitur. Jadi selama proses perdamaian, kreditur menolak rencana perdamaian yang diajukan debitur. Kemudian debiturnya itu tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perdamaian yang telah disepakati. Jadi saat perdamaian, debitur ini tidak memenuhi syarat-syarat kewajibannya, akhirnya sehingga terjadilah sengketa penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa. Jadi apa saja sih yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan sengketa penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU? Yang pertama yaitu musyawarah. Para pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan secara damai. Jadi sebelum terjadinya sengketa, lebih baik penyelesaiannya yaitu dengan musyawarah. Apa yang diinginkan oleh kreditur dan apa yang harus debitur penuhi, seperti itu. Yang kedua yaitu mediasi dengan bantuan mediator yang netral. Nah, di sini kan biasanya kalau musyawarah itu antara dua pihak, antara kreditur dan debitur saja. Nah, tapi di sini di mediasi ini biasanya menghadirkan mediator untuk menyelesaikan perselisihan atau persengketaan antara kedua pihak, antara kreditur dan kreditur. Kemudian yang ketiga yaitu arbitrase, dilakukan oleh lembaga arbitrase yang independen. Kemudian pengadilan niaga jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui cara-cara di atas. Selanjutnya di sini saya mempunyai contoh sengketa tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang terjadi pada kasus PKPU PT Merpati Nusantara Airlines. Di sana itu kreditur yang dirugikan atas prestasi maskapai mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Yang kedua yaitu kasus PKPU PT Garuda Indonesia, perselisihan antara kreditur dan pengurus PKPU atau pengurus penundaan kewajiban pembayaran utang terkait restrukturasi utang. Jadi antara kreditur dengan pengurus penundaan kewajiban pembayaran utang ini ada perselisihan tentang restrukturasi utang. Yaitu dampak sengketa PKPU. Setelah tadi ada contoh sengketa PKPU, sekarang dampak sengketa PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, yang pertama yaitu memperpanjang proses PKPU, memperpanjang proses penundaan kewajiban pembayaran utang karena sengketa tadi yang belum selesai sehingga prosesnya semakin panjang untuk melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan biaya penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Yang ketiga yaitu mengancam keberhasilan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi ketika terjadi dampak sengketa dari PKPU ini tadi, akhirnya kayak mengancam keberhasilan debitur untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur karena ada beberapa sengketa yang masih harus diselesaikan. Baik, selanjutnya yaitu ada cara pencegahan sengketa penundaan kewajiban pembayaran utang. Apa saja itu? Yang pertama debitur. Debitur melakukan komunikasi yang baik dengan kreditur supaya tidak terjadi sengketa. Kemudian kreditur memahami hak dan kewajiban dalam penundaan
kewajiban pembayaran utang sehingga tidak ada terjadi sengketa di dalamnya, karena sudah tadi berbicara dengan baik debiturnya, kemudian krediturnya memahami kenapa debitur ini meminta penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang ketiga yakni pengurus PKPU atau pengurus penundaan kewajiban pembayaran utang bekerja secara profesional dan transparan untuk sengketa ini. Kesimpulan dari penjelasan tentang sengketa penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, yaitu sengketa dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dapat dihindari dengan komunikasi dan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban para pihak, antara pihak kreditur maupun debitur, antara pihak debitur maupun kreditur, dan pengurus penundaan kewajiban pembayaran utang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih kurang untuk penjelasannya. Semoga teman-teman bisa memahami meskipun secara online ini melalui YouTube. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.